Shalom Bapak Ibu. Tidak sedikit orang Kristen sering kecewa dan mengeluh terhadap dirinya sendiri karena sering gagal, bersalah dalam praktik imannya. Aduh, kenapa aku begini ya? Waduh, kok salah lagi, kalah pula. Maunya selalu melakukan firman Tuhan, lebih setia hidup seturut kehendaknya, maka berusaha dan berusaha. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Lebih sering jatuh, gagal, kalah rasanya. Akhirnya kecewa, menyesal, patah semangat. Namun Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak usah kecewa dengan hal itu. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah bejana tanah liat. Orang Kristen adalah bejana tanah liat yang memiliki harta karun di dalamnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Inilah rahasia Injil Bapak Ibu. Kristus Yesus, harta yang termahal, telah berdiam di dalam diri kita. Kekuatan kita adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Amin. Bapak Ibu, apa itu bejana tanah liat? Wadah yang sangat sederhana dan mudah dipecah, gampang dipatahkan, bukan? Jadi masalahnya bukan kita ini seperti bejana tanah liat, melainkan kita tidak menerima kenyataan bahwa kita ini bejana tanah liat yang mudah dipecah. Bapak Ibu, adakah di antara kita yang kecewa atau berputus asa karena setiap hari harus mandi? Aduh, gimana nih, hari ini juga jadi kotor ya? Kecewa, menyesal, apakah ada? Tentu tidak ada. Mengapa? Karena kita sudah mengerti dan menerima bahwa tubuh kita ini pasti akan dikotori setiap hari. Jadi persoalan kita sebenarnya, kita tidak menyadari apa yang ada sesungguhnya di dalam diri kita. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah Anda dengan jelas dapat menyadari dan melihat Tuhan Yesus yang sedang ada di dalam diri Anda? Sayangnya tidak sedikit orang percaya dapat memandang berfokus pada harta karun itu. Lebih sering perhatikan bejana tanah liat. Lebih sering berfokus pada kelemahan, kekurangan bejana tanah liat itu. Sayang sekali. Ayo Bapak Ibu, mulai sekarang pola pikir kita harus diubahkan. Pandangan kita harus diputar balikan kepada Yesus dan memegang kebenaran firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. Ada seorang pendeta di Korea Selatan, namanya Yoon Young-jae. Beliau adalah tunanetra. Namun sebelumnya dia seorang majelis gereja, bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Tapi tiba-tiba penglihatannya mulai kabur. Akhirnya dia berhenti bekerja, lalu masuk sekolah teologi jadi hamba Tuhan. Tapi matanya makin parah, sekarang hampir tidak bisa melihat apa-apa. Namun Bapak Ibu, luar biasa pelayanannya. Karena pendeta itu tidak bisa melihat apa-apa, maka dia selalu merenungkan firman Tuhan, selalu berfokus pada Tuhan Yesus. Alkitab pun nggak bisa baca dia sendiri, harus dibantu, harus dibacakan istrinya. Dan pendeta ini langsung hafalkan ayat-ayat firman itu. Apabila sesuatu Tuhan bicarakan di hatinya, dia panggil istrinya dan berbicara kepadanya. Dan ibu pendeta itu menuliskan dan mengetik. Dan di hari Minggu, dalam ibadah Minggu, tulisan itu dibacakan oleh istrinya kepada jemaat. Tetapi sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Seluruh jemaat sangat-sangat diberkati oleh khotbah pendeta Yoon yang hanya dibacakan. Dan semakin bertambah jiwa baru di gerejanya. Bapak Ibu, inilah kekuatan Allah. Kuasa harta karun yang kita miliki di dalam diri kita, Bapak Ibu. Jadi saya berdoa agar sepanjang hari ini setiap kita dapat mengalami, menikmati keindahan harta karun yang ada di dalam setiap kita. Pandanglah Yesus, panggillah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau tetap berdiam di dalam diri kami. Walaupun kami lemah, walaupun kami banyak kekurangan seperti bejana tanah liat, tetapi kami yakin bahwa di dalam diri kami yang lemah, harta karun yang termahal, Tuhan Yesus ada di dalam diri kami. Maka mulai hari ini kami tidak mau memandang diri kami sendiri, tetapi kami mau memandang, berfokus pada harta karun yang kami miliki, yaitu Tuhan Yesus. Tolong kami ya Bapa, bukalah mata kami agar kami menikmati kuasa harta karun yang
kami miliki. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu.